Halo semuanya, di video kali ini kami akan menceritakan tentang John Stuart Mill dan pencarian utopia kaum sosialis. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 akan membagi video bab kali ini menjadi dua bagian. Bagian 1 atau video ini akan disampaikan oleh saya, Nursyaida binti Aulia, dan bagian 2 atau video selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vinky Febrianti Kusuma Dewi. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi. Pada tahun 1848, John Stuart Mill mempublikasi buku teksnya yang berjudul Principle of Political Economy yang diterbitkan hingga edisi ke-32. Pada halaman 155, buku ini menyatakan bahwa hukum produksi ditetapkan secara objektif, namun hukum distribusi adalah variabel. Pada halaman 159, dia menambahkan bahwa jika harus memilih antara komunisme dan semua tawaran dengan keadaan masyarakat sekarang, masyarakat yang penuh ketidakadilan dan penderitaan, maka semua kesulitan, besar atau kecil atau komunisme tak lebih dari debu yang ada di dalam rekening. Dapat disimpulkan bahwa buku Principle of Political Economy ini sangat bersifat Ricardian, dengan memfokuskan pada kesenjangan pendapatan bukan pada pertumbuhan. Selanjutnya, John Stuart Mill adalah cendekiawan besar, tokoh liberal klasik, dan pendukung aliran ekonomi klasik. Ia mendorong kebebasan personal dan membela hukum pasar yang merupakan landasan makroekonomi klasik. Dia keberatan terhadap moralitas yang dipaksakan, intoleransi, dan negara beragama. Dia juga seorang abolisionis yang mendukung hak perempuan untuk memilih. Mill terkenal dengan ketidakkonsistenan dan kontradiksinya. Mengapa begitu? Karena dia membela kebebasan berusaha tetapi dia mengaku sosialis. Dia berselingkuh dengan sosialisme sepanjang karirnya, mendukung perubahan revolusioner dalam kultur Victorian, mencemaskan soal kelebihan penduduk, dan mendukung teori distribusi Ricardo. Mill sangat menyukai utilitarian Benthamic. Utilitarian Benthamic ini adalah titik balik dalam pemikiran ekonomi modern karena mendukung individualisme secara ekstrim. Kesukaannya kepada utilitarian Benthamic membutakan dirinya, sehingga dia mendesak pemerintah untuk campur tangan dalam perekonomian. Dia tak mempersoalkan pajak warisan yang memberatkan, nasionalisasi tanah, dan dia mempertanyakan keadilan hak milik pribadi. Selanjutnya, keluarga dan perjalanan hidup Mill. James Mill adalah ayah dari John Stuart Mill. Ia adalah kawan dekat David Ricardo dan Jeremy Bentham. James Mill adalah seorang utilitarian radikal, orang yang keras kepala dan bersemangat namun tidak berperasaan. Dan ibu dari John Stuart Mill adalah perempuan yang tidak terdidik, tidak memiliki opini yang kuat, dan kerap disalahkan atas sikap ayahnya yang dingin dan mudah tersinggung. John Stuart Mill tidak menyukai ibunya dan tidak pernah menyebutkan namanya dalam autobiografinya. John Stuart Mill tidak punya pendidikan formal. Ia juga tidak punya gelar sarjana. Namun, ayahnya adalah pendidik besar di abad ke-19. Maka, semua pendidikannya diperoleh di rumah dengan berguru kepada ayahnya sendiri. Pada usia 3 tahun, John Stuart Mill mempelajari bahasa Yunani. Sehingga, pada usia 8 tahun, ia sudah bisa membaca karya Plato. Saat di usia 11 tahun, John Stuart Mill menekuni Principia Mathematica karya Newton. Ia tidak diajari agama, tetapi diajari utilitarianisme Bentham. Hal tersebut membuat dirinya menjadi seorang radikal filosofis. Saat usia 14 tahun, John Stuart Mill mempelajari kembali karya Ricardo. Selama berjam-jam, ia dan ayahnya berjalan-jalan di hutan mendiskusikan ilmu ekonomi klasik. Ia memang tidak mengikuti olahraga, namun ia memiliki hobi bermain piano, suka berkebun, dan sering bepergian ke luar negeri. Pada usia 21 tahun, John Stuart Mill mengalami gangguan syaraf. Hal tersebut dikarenakan ia kurang makan dan bekerja dalam waktu yang terlalu panjang. John Stuart Mill sangat akrab dengan ayahnya. Mereka bekerja bersama di East India Company dan memegang posisi yang bisa disejajarkan dengan sekretaris negara. Hingga pada tahun 1836, ayah dari John Stuart Mill meninggal karena tuberkulosis. Kematiannya sangat mempengaruhi putranya.
hingga menderita kejang di wajah secara permanen. Pada tahun 1830, John Stuart Mill bertemu dengan perempuan yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Ia bertemu dengan Unitarian yang cerdas dan penganut dogmatisme, yaitu Harry Taylor. John Stuart Mill sangat menyukainya, namun Harry Taylor sudah menikah. Hingga 23 tahun kemudian, suami Harry Taylor meninggal dunia. Dan pada tahun 1851, John Stuart Mill menikah dengannya. Pada tahun 1858, Harry Taylor meninggal dunia karena tuberkulosis. Untuk itu, ia mempersembahkan buku yang berjudul On Liberty yang telah ditulisnya bersama istrinya. Pada tahun 1873, John Stuart Mill meninggal karena demam dan pembengkakan kulit pada usia 67 tahun. Ia dimakamkan di sebelah Harry Taylor. Dan tak berselang lama, Helen Taylor, putri angkatnya, mempublikasikan beberapa jurnal yang telah diedit oleh J.M. Robson. Cukup sampai di sini cerita pada bagian 1, akan dilanjutkan oleh Vinky Febrianti Kusuma Dewi pada bagian 2. Thank you for watching.